28 lah. 28 tahun. Ya. Oh, gitu ya. Jadi untuk bekerja di sini gimana itu? Ada surat keputusan, diperintahkan atau gimana? Atau dari hati? Dari hati sendiri ya? Ya saya itu dari keturunan eyang saya. Oh, dari keturunan eyang. Ya, Oh, jadi dari keturunan, jadi istilahnya turun temurun ya? ya turun temurun. Kalau sekarang ya nggak turun temurun ya bisa. Kalau dulu kan itu yang masih turun temurun. Oh, gitu. Itu saya lihat yang karena sepanjang saya duduk tadi hampir 2 jam itu saya lihat semua seusia Mbah, nggak ada yang muda, anak muda itu nggak mau atau memang nggak boleh atau gimana tuh Mbah? Yang muda ya boleh. Oh, boleh juga bagi yang mau ah? Ya kurang lebih ya sudah 25 tahun itu. 25 tahun. Oh, gitu. 25 30. Saya masuknya dulu itu baru umur 30 tahun. 30 tahun. Jadi 25 sampai 30 baru boleh menjadi abdi dalem gitu ya? Ya dulu kita baru itu caranya itu magang namanya itu. Apa? Magang. Magang. Magang itu belum diangkat dari keraton itu. Oh, gitu belum diangkat dari keraton. Jadi ini langsung dari keratonan yang mendapat tugas. Penataran tadi. Iya. Ini di SK-kan atau gimana, Pak? Diperintah tugas atau gimana? Diperintah dari keraton. Oh, gitu. Penataran. Itu nggak ada batas usia? Enggak. Misal- Sampai usia berapa misalnya? Sampai mati. Gitu. Oh, sampai mati. Berarti sepanjang usia? Iya. 80 tahun. 80 tahun. Sebatas itu yang misalnya masih sanggup kerja? Kalau masih bisa kerja ya. Gitu ya. Terus kalau boleh tahu, kalau kebetulan saya guru, kalau PNS, jadi kan kami digaji negara kan. Nah, kalau mbah-mbah ini gimana? Kalau bisa nggak ada gajinya. Nggak ada gajinya. Jadi dari keraton itu namanya itu kekusah gitu loh. Kekusah itu ya dari keraton itu iya. Cuman sedikit sekali. Sedikit sekali. Yang gaji dari tamu-tamu itu seperti Mbak. Oh, gitu. Dapat sedekah lah gitu dah. Kebetulan pas Nggak ada sama jam sekali tiket gaji. ada tamu. Oh, Dari gitu. Jakarta, Surabaya, Bandung. Oh. Ke sini nanti ngasih ya uang. Oh, gitu baru ada. Iya. Tapi kan mungkin gini, maaf, mungkin nggak ada dalam bentuk rupiah langsung ke Mbah sendiri, mungkin ke keluarga, ke anak-anak, entah biaya pendidikan, beasiswa atau apa disekolahkan. Iya. Ada seperti itu. Ada yang dokter Andes, ada yang SAG, ada yang S1. Itu biaya sendiri, bukan dibantu dari keratonan. Enggak. Oh. Di keraton itu nggak ada apa. Jadi ini maaf nih, saya kan bertanya terus karena guru masih suka bertanya. Betul. Jadi Bapak sebagai kepala keluarga itu bagaimana? Memang sih kembali ke Allah. Bagaimana menyekolahkan mereka itu? Sementara Ya, Bapak sambil bilang, bertani. oh gitu, ada pekerjaan lain. Kerjaan apa? Oh, maksudnya ini tidak pekerjaan tetap, ini sebagai pengabdian, tapi tetap ada pekerjaan yang menghasilkan seperti bertani, jualan gitu ya. Di rumah ya lain Pak. Kebetulan tiket ya di rumah kerja Itu tani. kerjanya perempuan kan batik kan itu. Oh, batik, membuat batik. Oh iya. Oh, Sudah terkenal batik di sini. iya. Oh gitu ya. Jadi enggak. Kan ini juragan ini. Juragan batik. Iya, juragan Eh. batik. Iya. Juragan batik. Iya. Ini juragan lurah ini. Oh, juragan Bapak lurah. ini ya, Oh, lurah Pak itu Lurah. Oh, gitu. lurah. Ah. Membersihkan kotoran dari dalam badan. Oh, gitu Itu ya. kan menguras itu. Yang namanya abdi dalam katanya bukan pekerjaan. Iya. Pengabdian. Pengabdian. Jadi ya itulah. Saya pengertian abdi dalam itu apa yang pengertian Indonesianya? Abdi? Abdi dalamnya abdi Abdi keraton. Oh, gitu. Ya, seperti abdi negara, seperti Oh. Mbak. Oh, ya. PNS kan abdi negara. Kalau ini khusus Kita ini abdi dalam keraton. Karena di sini abdi dalam Keraton Surakarta. Surakarta. Nah, terus di sana Yogyakarta. Oh, sebelah sana lain lagi. Ini penjagaan Surakarta, Ah? kalau di sana itu penjagaan
Yogyakarta. Tapi Oh. kalau makamnya di Surakarta itu sebelah barat. Oh, Makamnya. gitu. Jadi dalam apa namanya, dalam satu lokasi ini ternyata punya coupling sendiri, punya Iya, pemisahan, iya. tidak satu ini ya. Di sini itu Mataram yang ketiga. Sinu Iya. Sultan Agung itu kan Mataram yang ketiga. Iya. Mataram pertama dan kedua itu di Kota Gede. Itu Hmm. Panembahan Senopati. Nah, Yang kedua Hanyokroati. Yang ketiga Sinu Sultan Agung itu Mataram yang ketiga. Nah, Mataram yang ketiga itu pecah menjadi dua, Jogja dan Solo. Kan. oh gitu. Kisah-kisah perjalanan. Dulu kan namanya Mataram Surakarta Iya. atau Mataram Yogyakarta. Yogyakarta. Jadi Bapak nih kan saya lihat emang udah mahir sekali menjelaskan sejarah itu. Anak-anak generasi cucu, anak cucu gimana itu? Ada Bapak jelaskan? Saya di luar Maksudnya lihat gini, buku. Maksudnya anak-anak itu Anak-anak dari Mbah-mbah ini sendiri ada dijelaskan supaya suatu saat ketika Mbah nggak ada, ini anak-anak ini tersambung iya, lagi. iya, Ya. iya. Karena kan Mbah menjelaskan nggak ada buku. Saya tadi beli buku. Penerus. generasinya Gitu. Kalau yang mau, kalau nggak mau ya Lewat aja. apa. Gitu ya. Padahal kalau ditulis lebih bagus lagi, Mbah. Iya. Jadi ini macam saya datang begini, begitu ada yang nulis, saya butuh sekali tulisan seperti ini. dan nulisnya itu Referensi maksudnya. Terus cara kerjanya gimana, Mbah? Saya lihat tadi mungkin berbodong-bodong, udah jam berapa tadi, udah ajan. Ya. Oh, shift berarti dia. di sini itu cuman menjaga. Ya. Nanti misalnya kalau ada tamu berziarah ngikutin. Di Oh, sini mendoakan tahlil. oh gitu. Nah, baru bisa masuk ke makamnya. Oh gitu. Nah, kerjanya